Imam Al-Yafi menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Keluarlah engkau dari istanamu dan datangi pinggir sebuah laut, engkau akan menyaksikan hal yang sangat mengagumkan." Keluarlah Nabi Sulaiman AS dengan diiringi pasukannya dari bangsa manusia dan jin. Dan ketika Nabi Sulaiman tiba di pinggir laut, ia menoleh dan memperhatikan sekeliling arah kanan dan kirinya dan ia tidak menemukan hal yang mengagumkan. Berkata Nabi Sulaiman pada jin Ifrit, "Menyelamlah ke dalam laut, dan ceritakan padaku apa yang engkau temukan di dalamnya." Asyif pun meletakkan kubah ini di hadapan Nabi Sulaiman AS. Semuanya dikagetkan dengan keberadaan seorang pemuda yang sangat tampan dengan pakaian yang sangat indah. Pemuda ini terlihat berada di tengah kubah sedang berdiri melaksanakan sholat. Kemudian Nabi Sulaiman masuk ke dalam kubah dengan mengucapkan salam pada pemuda tersebut. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Gerangan apakah sebabnya hingga engkau mampu tinggal di dasar laut yang sangat dalam ini?" Pemuda menjawab, "Ya Nabi Allah, sesungguhnya dulu aku mempunyai kedua orang tua yang sangat sepuh dan uzur. Bapakku sudah tidak bisa beraktivitas lagi karena sepuhnya. Beliau hanya duduk saja. Sedangkan ibuku buta kedua matanya, aku melayani mereka berdua selama 70 tahun. Dan ketika ibuku akan wafat, beliau berdoa untukku, 'Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan padamu.' Dan ketika bapakku akan wafat, beliau pun berdoa untukku, 'Ya Allah, berikanlah tempat untuk anakku dalam beribadah kepadamu, sebuah tempat yang tak pernah diketahui dan mampu dijangkau oleh bangsa setan.' Maka setelah aku selesai memakamkan jenazah keduanya, aku pergi ke pinggir laut ini, dan aku melihat kubah ini, aku pun masuk untuk melihat keindahan di dalamnya. Kemudian datanglah malaikat yang membawa kubah ini sedangkan aku berada di dalamnya, dan menempatkannya di dasar laut ini." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Di zaman siapakah pertama kali engkau mendatangi pinggir laut ini?" Menjawab si pemuda, "Di zaman Nabi Allah Ibrahim as-Khalilullah." Berkata Nabi Sulaiman AS, "Baiklah, sekarang apakah engkau menginginkan hidup bersama kami atau engkau kembali ke tempat peribadahanmu di dasar laut?" Pemuda menjawab, "Kembalikanlah aku pada tempatku di dasar laut ya Nabi Allah." Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Asyif bin Barhoya untuk mengembalikan si pemuda dan kubahnya ke tempat asalnya di dasar laut. Setelah itu Nabi Sulaiman berkata pada pasukannya dari bangsa jin dan manusia, "Lihat dan kalian telah menyaksikan bagaimana Allah telah mengijabah doa kedua orang tua, maka takutlah kalian untuk berbuat durhaka pada keduanya." Kisah Uwais Al-Qarni. Dari Asir bin Jabir beliau mengatakan, jika para gubernur Yaman menemui Khalifah Umar Ibnul Khattab, maka Khalifah selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Sampai suatu hari beliau bertemu dengan Uwais, beliau bertanya, "Engkau Uwais bin Amir?" "Betul," jawabnya. Khalifah Umar bertanya, "Engkau dahulu tinggal di Murad kemudian tinggal di daerah Qorn?" "Betul," sahutnya. Beliau bertanya, "Dulu engkau pernah terkena penyakit belang lalu sembuh akan tetapi masih ada belang di tubuhmu sebesar uang dirham?" "Betul." Beliau bertanya, "Engkau memiliki seorang ibu?" Khalifah Umar mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Uwais bin Amir akan datang bersama rombongan orang dari Yaman dahulu tinggal di Murad kemudian tinggal di daerah Qorn. Dahulu dia pernah terkena penyakit belang, lalu sembuh, akan tetapi masih ada belang di tubuhnya sebesar uang dirham. Dia memiliki seorang ibu, dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya dia berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Jika engkau bisa meminta kepadanya agar memohonkan ampun untukmu kepada Allah maka usahakanlah. Maka mohonkanlah ampun kepada Allah untukku." Uwais Al-Qarni lantas berdoa memohonkan ampun untuk Umar Ibnul Khattab. Setelah itu Umar bertanya kepadanya, "Engkau hendak pergi kemana?" "Kufah," jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Maukah kutuliskan surat untukmu kepada gubernur Kufah agar melayanimu?" Uwais Al-Qarni mengatakan, "Berada di tengah-tengah banyak orang sehingga tidak dikenal itu lebih kusukai." Hr. Muslim.